Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar PM, penalaran matematika terkait dengan matriks. Nah, kali ini cukup banyak latihan soalnya nanti. Banyak latihan soal yang dari ITBK-nya. Ya, teman-teman lebih ke gambar gitu. Nah, sekarang tuh tentang matriks. Matriks itu seperti apa sih? Oke, matriks itu kan berkaitan dengan sistem persamaan linear. Mungkin kali. Bentar ya. Definisi. Definisi maksudnya. Dah, ya. Oke. Yang pertama itu ada definisi matriks. Matriks apa sih? Matriks adalah susunan susunan bilangan atau fungsi yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks merupakan alat penting dalam aljabar linear. Bisa teman-teman dengar aljabar linear gitu ya. Dan digunakan untuk merepresentasikan sistem persamaan linear, transformasi, dan berbagai aplikasi lain dalam matematika serta ilmu terapan. Nah, notasi dari matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya A besar gitu. Berarti atau enggak B besar ini. Biasanya di huruf kapital karena hurufnya besar-besar gitu ya. Sesuai dengan pengertian. Jadi hurufnya biasanya kapital. Dan setiap elemen di dalam matriks dilambangkan dengan indeks. Indeks itu seperti apa nanti kita lihat ya. Yang menunjukkan posisi baris dan kolom. Contoh misalnya ada matriks A berordo M kali N. Nah, contoh nih ada matriks A berordo M kali N. Nah, seperti ini contoh dari matriks A nih, karena kan kapital bisa dengan A. Terus indeks itu berarti M kali N. Misalnya ada M-nya berapa gitu. 2 kali 2 berarti 2 kali 2, 2 kali 3 berarti 2 kali 3. Nah, misalnya M kali N kan nggak tahu ya. Berarti tinggal kecil saja A1, A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. N-nya berapa nih? Misalnya 2, berarti A12 gitu. Atau nggak 15 misalnya. Jadi itu N-nya. Terus misalnya ada A21, A22, dan seterusnya sampai A2N. N-nya berapa nanti? Maksudnya aja N-nya A2 berapa gitu. Di ini matriks berapa. Nah, terus sampai titik sampai M. M-nya itu berarti A, M1. M-nya itu berapa nanti teman masukin aja. AM2, dan seterusnya. Sampai AMN. MN itu bisa 5 kali 5 gitu ya. 5 kali 5 berarti A55. A atau A56 gitu. Jadi itu saja. Seperti ini matriksnya sama. Nanti kita lihat contoh-contoh lainnya biar teman-teman lebih memahami. Nah, di sini ada jenis-jenis dari matriks. Jenis-jenis dari matriks ada apa aja sih? Ada matriks persegi. Matriks persegi itu seperti apa? Matriks persegi adalah matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom juga sama. Misalnya ada order n kali n, berarti biasanya itu 2 kali 2 atau 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya gitu. Hal yang sama dikaliin gitu. Jadi dia tuh berarti order n kali n berarti itu tuh namanya matriks persegi karena dia mempunyai kolom dan baris yang sama atau order n kali n. Terus ada matriks nol. Matriks nol itu apa? Matriks nol adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai nol. Jadi misalnya ada matriks nilainya nol, 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 nol. Nah ini berarti namanya matriks nol. Matriks yang seluruh elemennya bernilai nol. Terus ada matriks identitas adalah matriks persegi. Persegi nih. 2 kali 2 misalnya. Dengan elemen diagonal utamanya bernilai satu dan lainnya nol. Elemen utama itu diagonal. Diagonal itu berarti salah satu nol, nol, satu. Nah gini. Ini kan diagonal ya. Jadi diagonal utamanya eh, ini namanya matriks identitas atau seperti ini. Atau satu, nol, satu, nol. Nah ini kan diagonal juga ya. Diagonal utamanya apa? Diagonalnya itu nol. Itu namanya matriks identitas. Ini matriks identitas. Terus selanjutnya ada matriks diagonal. Dalam matriks bagi dengan non diagonalnya semuanya nol. Non diagonalnya berarti yang nggak diagonalnya nol gitu ya. Terus ada matriks simetris, matriks persegi yang sama dengan transpos. Ini berarti dia tuh sama transpos bisa ada satu, dua, tiga, empat. Kalau transpos berarti kan satu, dua. Nanti kita bakal belajar transpos ya. Transpos itu tentang apa? Nah ini transpos berarti kalau misalnya ada matriks ini sama ini berarti
Dia itu matriks yang simetris karena sama dengan transposnya gitu. Terus matriks segitiga bawah, eh segitiga atas segitiga bawah berarti dia punya misalnya matriksnya biasanya 3 kali 3. Itu matriks di mana semua elemen di bawah atau di atas diagonal bernilai nol. Berarti dia punya segitiga bawahnya gitu. Elemen di bawah atau di atas diagonalnya itu nol. Berarti misalnya gini, misalnya diagonal utamanya, nah dia berarti sini nol nol nol. Nah di sini ada angka berapa 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 gitu. Di sini ada berapa berapa bawah. Tapi diagonalnya nol, namanya matriks segitiga bawah atau segitiga atas. Seperti itu terkait jenis-jenis matriks. Mungkin sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait definisi matriks sama contoh yang tadi definisi matriks. Pak sudah cukup, kalau cukup boleh direction biar aku tahu. Bagaimana bagaimana? Apakah sampai sini pengertian matriks dapat dipahami terlebih dahulu? Mungkin kita lanjut dulu gitu ya. Nah, ini ada contohnya juga. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini dalam matriks ya. Penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang bersesuaian atau seletak. Jadi misalnya ada seletak nih, misalnya ada nih diketahui kan tadi kan kapital A, matriks A sama matriks B. Misalnya ada matriks A-nya A, B, C gitu, ini angka misalnya. Tapi ini kita contohin dalam bentuk huruf A, B, C, D biar enak. E, F, G, H. Udah kalau A ditambah atau dikurang dari B, berarti A ditambah E, C ditambah G, B ditambah F, D ditambah H. Atau A dikurang E, B dikurang F, C dikurang G, D dikurang. Contohnya, ini contohnya. Matriks A seperti ini, matriks B seperti ini. Terus mau ditambahin, ya udah tinggal tambahin. Berarti 3 tambah 2, min 1 tambah 1, 2 tambah 2. Jadi ditambahin dengan elemen yang bersesuaian. Gitu. Ini. Sama ini juga tuh. 0 tambah 4, 1 tambah 0. Udah dimasukin, berarti matriks, berarti nilai dari A tambah B itu matriks ini. Nah, itu 5, 0, 5, 4, 1, 3. Seperti itu. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dalam matriks, apakah ada yang ditanyakan atau sudah nyampe sini paham teman-teman? Sebelum kita lanjut ya mungkin kait penjumlahan dan pengurangan. Oke, jempol. Ya aman berarti ya. Lanjutnya operasi perkalian skalar. Perkalian skalar itu ya tinggal dikain aja di skalar. Melakukan setiap elemen matriks suatu bilangan real atau kompleks. Contoh jika K nih diketahui ada K-nya itu skalar. Dan A adalah matriks 2 kali 2. K-nya misalnya ini, K-nya skalar tuh. Berarti tinggal KA dong, berarti matriks dari KA dong. Maka dikaliin, kali skalar. Udah tinggal K kali A, misalnya ada kan nih, K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Udah. Contoh, matriks ini, terus nilai K, nilainya, ditanya tuh nilai dari 4A. 4A berarti K-nya itu 4 dong. 4 dikali A. Udah tinggal dimasukin aja. 4, 4 kali 3, 4 kali negatif 1, 4 kali 2, 4 kali 0, 4 kali 1, 4 kali negatif 1. Dikaliin tuh. Sama. Udah lanjut di ya udah 4 kali 3 12, 4 kali negatif 1 min 4 sama. Berarti nilai dari 4A adalah ini. Oke. Mungkin aku lanjut dulu ya. Masih aman lah ya. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian dua buah matriks. Tadi kan matriks skalar. Ini perkaliannya dari dua buah matriks. Syarat perkalian adalah jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Tiap elemen pada hasil perkalian dihitung sebagai jumlah hasil kali elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua. Nah, contohnya misalnya ini namanya matriks A, ini punya matriks B. A dikali B berarti tinggal AE ditambah BG. Terus AF ditambah BH. Tinggal ditambah-tambah gitu aja. Ini kayak gini. Mungkin aja. Terus ada contohnya, contohnya seperti ini, matriks ini sama matriks ini. Ini berarti tinggal ini kali ini dikali ini dikali ini.
Bentar. Oh iya benar. Ini kan dikali ini di bawah. Ditambah ini dikali ini AE AE dikali terus selanjutnya kan ini ya, di ini tambah. Nah, ini tambah 0 ditambah 0 kali 1 0 kali 2 0 kali 1 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 tambah 0 dikali ditambah -1 0 kali -1 iya. Tambah-tambah nanti hasilnya ketemu eh, karena ini awalnya matriks ini sama nih ya. Jadi cuma beda 2 kali 3 sama 3 kali 2. Jadi nanti hasilnya jadi 2 kali 2. Matriksnya jadi matriks 2 kali 2. Kalau dikali seperti itu. Terkait dua buah matriks terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan? Oh dulu deh kayaknya nggak kelihatan. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk memahaminya terlebih dahulu. Boleh. Nyampe dua buah matriks sama perkalian skalar, teman-teman ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Hmm, hmm. Atau sudah cukup? Boleh kalau misalnya butuh waktu untuk memahami aku tungguin. Cukup, cukup. Ya, ya dilanjut dulu mungkin ya. Udah cukup juga. Ya, dilanjut dulu. Nah, ini yang tadi ya, transpose dari matriks. Transpose dari matriks itu seperti apa sih? Misal sebuah matriks dengan yang disusun dengan cara mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jadi misalnya teman-teman punya baris nih, kita ubah mau di kolom nih, AB-nya kita ubah, kita gini dari sini kita putar gitu loh. Ininya ditukar doang, ini ditukar ke bawah. Jadi bacanya tuh baca barisnya jadi baca kolom, kolomnya jadi baca baris gitu. Nah, contoh nih, matriks 2 kali 2 berarti kayak gini. B-nya pindah ke C. Tapi kalau matriks 3 kali gimana? Nih, 3 kali 3 contohnya ya. 3 kali 2 2 kali 3 3 kali 2. Diketahui matriks A itu seperti ini. Ditentukan dengan matriks AT. AT itu simbol dari transpose. Gini. A pangkat T. Namanya berarti transpose. Udah berarti bukan A pangkat T ya. Jadi A. Jatuhnya T doang. Transpose. Transpose matriks tinggal mengubah baris matriks menjadi kolom matriks atau sebaliknya. Misalnya 3 negatif 1 2 diubah nih ke bawah nih. Ini yang baris ini kita ubah ke bawah. Terus yang ini kita ubah ke ini ke atasin ke bawah ini. Contohnya kayak gini. 3 negatif 1 2 diubah jadi ke bawah 3 negatif 1 2 0 1 negatif 1 diubah diatasin 0 1 negatif 1 seperti itu terkait transpose. Oke mungkin kita next dulu. Nah selanjutnya ada determinan matriks. Matriks A dikatakan invertible atau non singular jika terdapat matriks A negatif 1 A negatif 1 itu determinan ya. Ya determinan. Determinan apa inverse aku lupa. Enggak ini inverse kan. Inverse. Inverse itu kayak, nah inverse-nya. Oh ya inverse-nya. Ini terminal matriks, jadi, eh oh, ini kayaknya inverse matriks dulu guys, maaf. Determinan matriksnya nggak masuk, aduh. Kayaknya aku kurang masukin determinan matriks deh. Jadi aku coba cek lagi. Kali. Ada min BC. Ada min BC. Ya, nggak ada. Aku nggak masukin guys, nanti aku uh, ini deh masukin dulu. Matriks A dikatakan invertible atau non-singular jika terdapat matriks ini ya, inverse ini tuh logo inverse, logo lagi, simbol A negatif 1 itu logo inverse. Nah, sehingga A kali A negatif 1 A dikali negatif 1 kali A sama dengan 1. Nah, ini tuh berarti inverse gitu. Tapi aku mau ngasih tahu dulu, ini kan karena aku belum masukin materi yang determinan. Determinan tuh misalnya ada matriks
Sorry. Belum nanti aku masukin dulu ke peserta ya. Yang paling parah sih. Soalnya ada materi kayak gini, berarti determinannya itu AD, sorry, kok hanya gede. Berarti kalau ada materi kayak gini, determinannya itu AD min BC. Nah, rumusnya begini tuh. Kalau misalnya ada determinan 2 kali 2, biasanya rumusnya 2 kali 2, rumusnya. Matriksnya. Jadi teman-teman rumusnya cuma AD, A dikali D, dikurang B dikali C. Ini rumus dari determinan. Belum masuk lagi, tapi untuk oke. Nah, matriks A dikatakan invertible atau non-singular jika terdapat inverse. Sehingga inverse itu ini, kalau misalnya ada inverse, berarti A dikali A inverse dikali A, itu sama dengan identitasnya. Identitas atau yang tadi dikasih tahu ya, identitas itu kayak yang satu, 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 nol, nol. Nah, ini matriks identitas. Nah, gitu. Terus jika determinannya tidak sama dengan nol, berarti dia punya inverse. Kalau determinan misal ada dikurang BC itu nggak sama dengan nol, berarti dia punya inverse. Tapi kalau eh maka inverse-nya ada nih kalau nggak sama dengan nol, ada angkanya gitu. Nah, negatif satu, dua, atau empat. Tapi kalau sama dengan nol, berarti dia nggak punya inverse. Inverse-nya nggak ada. Hmm. Karena kalau misalnya dia sama dengan nol, nanti ini kan rumus inverse itu satu per determinan A. Nanti determinan A-nya nol, satu per nol kan nggak bisa ya, nggak mungkin bisa, nggak ada definisi, jadi nggak ada inverse-nya. Tapi kalau dia nggak sama dengan nol, bisa masuk satu dikali berapa, satu per berapa gitu, dikali ini, masukin aja rumusnya D min B min C dikali A, masukin, jadi dikaliin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, kita lihat ya. Ini udah, ini dikasih skala aja, dikasih skala. Contohnya diketahui matriks ini A-nya ini. Itu kan inverse matriksnya langkah pertama. Kita tentukan determinan dulu. Dari A ini kita determinan nih. Kan tadi rumusnya AD dikurang BC. Ini A, B, C, D. AD dikurang BC. Berarti 4 kali 2, 4 kali 2, 8. Dikurang BC, 6 dikali 1. Dikurang 6 kali 1 itu 8. Berarti kan 4 kali 2, 8. 6 kali 1, 6 sama dengan 2. Berarti determinannya 2. Determinan dari A-nya 2. Terus tentukan inverse-nya. Inverse berarti kan A inverse. Berarti 1 per determinan A. Determinan tuh simbolnya seperti itu ya. Simbolnya seperti ini. Ada mutlaknya gitu. Ini nih. Mutlak. Terus masukin aja inverse tadi min D. Min D kan 2-nya itu 2. Min 2. Min B. Min 1. Min C. C-nya itu 6. Min 6. A-nya itu 4. 4. Jadi masukin aja. Udah deh. Masukin. Berarti 1 per 2. Tadi kan 2-nya substitusi. Determinannya 2 nih. 2 substitusi ke sini. Per 2 dikali inverse dikali matrik ini udah tinggal di 1/2 kali 2 2 per 2 1/2 kali negatif satu per 2 1/2 dikali negatif 6 negatif 6 per 2 1/2 dikali 4 4 per 2 berarti sama dengan ini jawabannya 1 negatif 1 per 2 negatif 3 sama 2. Nah, ini terkait inverse dari matriks. Seperti itu. Untuk determinan ini ya. Nanti masukin deh materi itu. Kayaknya kelewat ya terkait materi. Seperti itu. Terus selanjutnya sifat-sifat matriks. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Sampai inverse dan sama tadi apa? Transpose. Atau sudah cukup, sudah paham. Ada yang kalau ada yang bingung atau yang ingin tanyain, boleh tanyain ya. Biar lebih paham, aku bisa menjelaskannya kembali. Teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Santai aja, santai. Hmm. Atau aku mungkin jelasinnya kecepatan atau bagaimana. Sudah cukup teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Boleh tanyain aja ya. Nggak cukup, boleh jempolnya. Ya, boleh jempol berarti udah paham ya terkait materi. Sip, mantap. Lanjut. Nah, ini ada sifat-sifat dari matriks. Sifat-sifat dari matriks ada apa aja sih?
Rumus-rumus berikut wajib dihafal gitu untuk pejuang UTBK untuk teman-teman karena memudahkan kita menyelesaikan soal materi. Misalnya teman-teman punya, misalnya ditanya nih AB, ini determinan dia, determinan AB. Berarti teman-teman tinggal nyari determinan A dikali determinan B. Teman-teman cari nilai dari AD min BC-nya dari A, cari nilai AD min BC dari B. A transpose, berarti A transpose itu sama dengan determinan A gitu. Determinan A transpose sama dengan determinan A. Teman-teman nyari determinan A transpose sama aja nyari determinan A gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gak usah di ini dulu, tadi transposin aja dulu nanti ketemu. Ini ada A inverse, berarti A inverse itu A inverse determinan A inverse itu cuman berarti nilainya itu determinan itu satu per determinan A doang. Ini K A berarti tinggal K pangkat N dikali A determinan A. Berarti N-nya itu banyaknya kolom dan baris misalnya K K2 atau K3. Karena biasanya barisnya itu sama gitu ya. Lanjut sifat inverse. Itu misalnya ada A B inverse berarti sama dengan nilainya itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Kalau misalnya ada K A inverse berarti satu per K dikali A inverse. Kalinya tinggal kali skalar aja kayak tadi. Terus ada misalnya lagi A inverse diinversin lagi. Ya berarti sama dengan A-nya itu sendiri. Karena udah inverse, diinversin lagi. Udah dibalikin lagi. Nah ini terkait dengan transpose AB transpose sama dengan BT dikali AT transpose. B transpose dikali A transpose. Terus kalau misalnya ada KA transpose berarti K dikali A transpose. Berarti kan K-nya itu transpose ya K itu sendiri. Berarti tinggal A-nya aja dikali. Kali sekarang udah selesai deh. Terkait itu sifat-sifat matriks. Nah mungkin biar teman-teman lebih paham kita lihat contohnya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita tahu matriks A itu sama dengan 4162. Nah B-nya itu 3512. Tentu kan nilai dari ini determinan ya. Ini semuanya determinan. Nah, determinan dari AB, determinan dari AT, determinan dari A inverse, determinan dari 3A, determinan dari AB, A, eh, B inverse. Nggak pernah tentukan nilai determinan A sama B. Jadi buat determinan A sama B-nya dulu. AB, AD min BC berarti 4 dikali 2 dikurangi 1 dikurangi 6. 2. 3 dikali 2 dikurangi 5 kali 1. Berarti 1. 3 kali 2, 6. 1 kali 5, 5. 1 kurangi 6 kali 5, 1. Jadi, kita tahu nih, tadi kan rumusnya A determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Dan tadi kan 2 sama 1 A. B-nya 1. Jadi tinggal 2 kali 1, 2. A transpose-nya sama dengan determinan A, 2. Terus A inverse-nya berarti A inverse determinan A inverse-nya berarti 1 per determinan A, 1 per 2. Ya, ininya ini kan bentuknya kan 2 kali 2 ya. Jadi 3A-nya sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2. 3 pangkat 2 18. 3 pangkat 2 itu 9 dikali 2. Berarti hasilnya 18. Udah selanjutnya juga sama menggunakan sifat-sifat dari yang tadi. Sifat-sifat matrix. Seperti itu. Ini untuk contohnya. Mungkin karena waktu 10 menit aku cepetin dikit. Contohnya juga ada contoh matriks yang lainnya. Ini matriks A. Tentukan 4A di inverse-nya gitu. Kota inverse-nya. Dimasukin sama aja. Tadi kan 1 per 4 4A 1 per 4 determinannya ya. Terus dikaliin sama nilainya di nilai inverse-nya. Inverse ini. Udah ketemu hasilnya. Ini kan ini inverse-nya ini kan ini ya. Udah ketemu nilainya segini di paling salah. Oke, mungkin sebelum kita contoh soal sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan sebelum kita ke contoh soal. Apakah sudah paham atau ada yang ingin tanyakan? Hmm, gimana nih? Cukup, mantap, mantap. Tapi kalau ada teman-teman tanya, kalau masih benar-benar bingung boleh tanyain ya. Kayak kita lanjut dulu. Nih terkait contoh soalnya. Nah ini ada contoh soal UTBK. Materi cukup banyak keluar ya di UTBK yang aku lihat juga. UTBK, paham Kak? Alhamdulillah.
UTBK 2020 TPS PK. Nah, ini 2020. Nih terkait matriks misalnya ada bentar ya. Nah, misalnya ada 2 dikali 3 2 2 3 min 2 3 min X. Nah, ini diketahui nih matriksnya. Terus tidak mempunyai inverse, berarti dia nggak punya inverse. Nah, syarat tidak punya inverse kan berarti determinannya 0. Date-nya sama dengan 0. Karena kalau dia punya inverse, date-nya tidak sama dengan 0. Dia 3 sama 0. Nah, kalau dia tidak punya inverse, berarti date-nya sama dengan 0. Maka nilai dari X, dia nyari nilai dari X berapa? Berarti tinggal AD min BC sama dengan 0. Nanti ketemu X-nya berapa, tinggal pakai aljabar aja gitu. Berarti 2 dikali 3 min X, B min X, dikurangi B-nya itu 3 ya. 3 dikali negatif 2. Negatif 2. Nah, udah deh. Sok, boleh teman-teman coba kerjain. 2 kali 3, 6. Dikurang 2X. Dikurang 3 kali negatif 2. Negatif 6. Berarti 6 tambah 6 ya. 6 tambah 6, 12. Min 2X. Tambah. Min 2X sama dengan negatif 12. Berarti X sama dengan 6. Iya 6. Nah, 6. Seperti itu. Coba kita lihat ya benar apa enggak. Teman-teman jawabannya juga boleh coba ya. Nah, benar syarat mati kan sama dengan 0. Determinannya. Ini tinggal sama dengan 0. Adik kali AD min BC. Udah ketemu hasilnya. Sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin tanyain. Karena ini terkait UTBK. Jadi teman-teman, kalau teman-teman paham, teman-teman insya Allah bisa mengerjakan UTBK. Oke, mungkin aku next dulu ya. Nanti kalau mau nanya aja. Takutnya waktunya udah keburu-buru. Ini juga ada contoh lainnya. Jika kamu memenuhi persamaan. Ini nih. Dia memenuhi persamaan ini. Ya, terus dia mencari nilai K min 3-nya. Terus tinggal dihitung aja. Dikaliin elemen-elemennya. Ini kali ini. Karena kita mencari nilai K-nya. Berarti 2 dikali. 2 dikali K. 1 dikali 6. Dikurangi 2 sama yang ini kan elemen sama. Karena kita mencari K-nya. Jadi kita cuma ini aja ya. 2 sama dengan 0, 6, 5, 6. Nah, kita mencari nilai 6-nya. Berarti di sini kan tinggal 2 dikali ini. 2 dikali K. 1 dikali 6. Dikurangi 2 sama dengan 6-nya itu sendiri. Karena kita mau cari nilai ininya nih. Ini doang nih K-nya. Berarti kita nilai ini aja. Sebenarnya bisa semuanya. Tapi kan kita kepanjangan ya. Karena kita mau nyari K-nya doang. Ya ini aja deh udah. 2K plus 6 berarti 2K tadi plus 1 dikali 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 6. Berarti 2K sama dengan 2. K-nya sama dengan 1. Nah jadi dia tadi nanyakan nih. Nanyanya kan K min 3 ya. Kan nilai K min 3. Kita nyari K-nya dulu. Baru kita cari K min 3-nya. Tadi K-nya itu 1. 1 dikurangi 3 berarti 2. Negatif 2 sorry. Jawabannya adalah B. Saya connect dulu. Nah, di sini juga ada, wah ini ada prediksi UTBK ya. Prediksi UTBK 2024. Ini terkait transpose. Diketahui ya transposnya ini. B-nya itu ini. Berarti nilai determinan A, B, T ini apa? A, B, T. Nah, udah teman-teman cari nilainya. Nanti ketemu hasilnya. Nah, ini berarti teman-teman dari determinan A-nya dulu. Sama habis itu determinan B-nya itu dulu. Itu. B-nya itu sendiri. Karena ini T-nya bukan di luar ya, jadi tinggal A dikali B. B A determinan A dikali determinan B pangkat B transpose. Udah cari nilainya. Karena nilai dari determinan B transpose itu B sendiri, tadi dari sifat ya. Nih. Nah, ini A transpose, nilai determinan A transpose sama dengan A-nya determinan A sendiri. Sama B juga. Nah, B juga. Dimasukin aja. Dikaliin aja jadi 2 dikali 13 berarti. 2 dikali negatif 13 berarti. Berarti negatif 26. Nah, ini prediksi UTBK 2024 pas itu. Jadi sepertinya bakal dan cukup mudah ya terkait matriks. Jadi teman-teman kalau nggak paham, sayang banget karena sering keluar juga di UTBK.
Ini 2024 ada. Ini 2021, 2020 ada. Seperti itu terkait matriks. Eh, nah mungkin sampai sini terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman kurang paham? Boleh, tanyain aja. Nggak cukup. Gimana teman-teman? Kalau udah cukup, boleh jempol. Cukup, cukup teman-teman. Oke, alhamdulillah. Nanti PPT juga aku masukin Bali. Terus aku masukin juga tadi yang determinan ya. Aku belum masukin determinan, kayaknya kelupaan. Udah sih, sama aku juga belum masukin ke Drive. Sama masih jawaban yang kemarin, soal kemarin aja aku kirim dulu. Itu sih untuk, eh, jadi kalau nggak ada yang tanyain, dan nggak ada yang tanyain ke teman-teman, semoga benar paham ya. Nanti kalau belum paham dibaca-baca kembali lagi atau tonton kembali aja. Atau ditanya ke aku juga boleh. Oke deh, kalau udah paham alhamdulillah. Dan teman-teman, eh, semoga mengerti juga. Jadi teman-teman bisa belajar-belajar lagi, latihan soal. Ya, mungkin kan teman-teman juga udah nggak ditanyain dan udah paham alhamdulillah terkait matriks. Mungkin pertemuan penalaran matematika udah ya. Masih ada satu pertemuan lagi. Tapi udah, mungkin teman-teman nanti kalau misalnya dengan boleh tanyain. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk belajar di siang hari di puasa ini ya. Walaupun teman-teman ngantuk, teman-teman haus, teman-teman capek, tapi teman-teman masih tetap mau belajar. Aku juga bersedia mengajari teman-teman. Kalau misalnya ada kebingungan, boleh banget nanyain, aku pasti bakal jawab dan bakal kita diskusin gitu ya. Aku juga pasti bisa salah kalau ada typo atau gimana. Semoga teman-teman dalam keadaan semangat dan sehat gitu ya. Iya, sama-sama teman-teman. Oke, mungkin pertemuannya itu sampai sini aja. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan tuh minggu terakhir ya kita bertemu terkait PK dan juga PM. Mungkin dari aku segitu aja. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Bentar-bentar, jangan lupa absen, jangan lupa absen. Boleh di SS dulu, di SS biar teman-teman nggak buat absen nanti. Boleh di SS dulu, di SS. Oke. Nanti teman-teman absennya di link yang sama ya, sebentar aku kirim. Hmm, 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 hmm. Nih, berpresensi. Nah, itu dipencet untuk teman-teman presensi karena ada ada dokumentasi. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti di saja. Aku mungkin izin end meeting sama end recordnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. End meeting for all ya.